yang di udara yang cukup untuk 6.000 pasukannya, kemudian untuk para pelayannya, subhanallah. Dan dia bawa itu alat makan. Allahu Akbar. Bila ibu dengar, bapak dengar, alat makan, tempat makannya itu bisa muat untuk 100.000 orang, untuk 100.000 porsi. Allahu Akbar. Saya tidak bisa bayangkan. Apakah ini cerita hayal mereka? Bukan. Ini adalah cerita Al-Quran. Karena dalam Al-Quran disebutkan, apalam yasiru bil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul mukadzimin kau asyadda minhum quwwah. Bila kita berpergian kepada tempat-tempat yang di situ ada tempat sejarah, maka kita akan menemukan kaum-kaum yang dibinasakan dahulu dan kaum-kaum sebelum kita itu adalah lebih canggih. Mohon diingatkan, kaum-kaum sebelum kita itu adalah lebih canggih. Coba bisa bayangkan siapa yang pertama bikin kerajaan dari bikin bangunan istana dari kaca. Itulah Nabi Sulaiman. Yang bikin istana kaca pertama adalah Nabi Sulaiman. Oke. Dalam perjalanan Nabi Sulaiman dari Palestina ke Mekah, pada waktu itu beliau melaksanakan haji, dan ketika di perjalanan Nabi Sulaiman kehabisan air, dan yang biasa ditugaskan untuk mencari sumber air adalah hudhud. Hudhud pada waktu itu dicari oleh Sulaiman dan tidak ada. Di mana hudhud? Oke. Maka ketika Sulaiman membutuhkan hudhud dan hudhud tidak ada, hudhud itu turun. Hudhud itu adalah turun. Maka beliau marah karena hudhud tidak ada. Maka beliau perintahkan kepada burung Garuda, karena burung Garuda itu adalah komandan daripada maka Garuda perintahkan kepada Elang, karena Elang lah yang bisa melihat keadaan burung di mana yang jauh. Maka ketika Elang diperintahkan dan ketika dilihat ternyata hudhud ada di Yaman. Yaman adalah negerinya Ratu Bilqis. Yaman adalah negerinya Ratu Bilqis. Oke. Maka ketika Elang mendapatkan hudhud, maka diambil hudhud, maka dia katakan Elang katakan kepada hudhud, celakalah engkau, Nabiullah Sulaiman murka kepada engkau, maka engkau akan dibinasakan, maka tidak mustahil kau akan disembelih. Maka kata hudhud, adakah alasan sehingga aku bisa dibebaskan? Kata Elang, ada. Ketika engkau memberikan alasan yang tepat yang bisa dimengerti oleh Sulaiman, baiklah, kalau begitu aku pasti akan bebas. Oke, maka sampailah Elang kepada Sulaiman dan hudhud turun, maka hudhud langsung turunkan kedua sayapnya karena hormat kepada Sulaiman, maka dia berjalan menghadap Sulaiman. Maka ketika dekat, Sulaiman ambil kepala hudhud. Wahai hudhud, kemana saja engkau? Aku perlukan engkau untuk cari tempat air, karena kalau sudah hudhud temukan tempat air, maka Sulaiman akan perintahkan para jin untuk gali tempat itu dan keluarlah air, dan itu adalah sirahnya. Oke. Kemudian dalam keadaan marah yang luar biasa, kalau kau tidak berikan alasan yang memang mengerti dan dalam benakku, maka akan kubunuh. Maka kata hudhud, wahai Nabi Sulaiman, ingatlah ketika engkau berdiri di hadapan Tuhanmu, ketika engkau akan ditanya di hadapan Tuhanmu, apakah kau selamat atau celaka. Maka ketika dikatakan demikian, Nabi Sulaiman dalam keadaan marah, maka langsung bergetar seluruh sendi. Allahu Akbar. Nabi-nabi Allah, orang-orang saleh itu ketika diingatkan kepada hari akhirat, maka dia akan bergetar seluruh tubuhnya. Beda dengan kita, kalau kita sedang marah, hai mang, berhenti, ingat paut, dikadai-kadai. Tapi Nabi Sulaiman tidak. Oke, setelah itu maka dia ceritakan, kemana saja engkau? Aku temukan sebuah negara yang di situ merupakan orang yang biasa kaya yang biasa. Tahu negaranya? Tetapi dipimpin oleh seorang perempuan namanya Bilqis. Oke. Sulaiman tidak tertarik dengan kekayaan, tapi Sulaiman tertarik ketika hudhud mengatakan, tetapi Bilqis tidak menyembah Allah, tetapi Bilqis menyembah matahari. Maka disitulah ketertarikan Sulaiman. Kata Sulaiman, baiklah, aku tidak akan pernah percaya kepadamu dengan begitu saja. Maka bawalah suratku ini, bawalah kepada Bilqis, jatuhkan. Dan apa yang dilakukan? Oke, maka ketika dijatuhkan Bilqis, kita persingkat ceritanya, Bilqis mengadakan musyawarah dan diambillah keputusan bahwa Bilqis akan memberikan hadiah kepada Sulaiman. Apa hadiahnya? 70 orang laki-laki pikul emas, 70 orang laki pikul intan, 70 orang laki-laki pikul berlian. Itu hadiah yang akan diberikan kepada Sulaiman. Maka hudhud laporan kepada Sulaiman, wahai Nabi Allah, Bilqis akan berikan kau hadiah, karena kalau tidak kau berikan hadiah, maka mungkin kau akan serang kerajaan Bilqis. Apa hadiahnya? Kata hudhud, disebutkanlah dari hadiah tadi. Baiklah, kata Sulaiman, wahai jin semuanya, kumpul, jadikanlah tempat ini adalah kerajaan seperti kerajaan yang luar biasa, seperti seolah-olah di atas laut, seperti seolah-olah di atas laut. Maka itulah
dipagar oleh anak-anak jin. Allahu Akbar. Maka ketika datang utusan daripada Ratu Bilqis, Allahu Akbar, mereka semua tercengang. Mereka pikul emas, di sini emas diinjak katanya. Mereka pikul permata, di sini permata jadi berangkal. Mereka pikul barang-barang yang mewah, di sini jadikan berangkal. Mereka sudah gerok. Mereka sudah gerok. Maka ketika ketemu dengan Sulaiman, subhanallah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Riwayat yang lain menceritakan bahwa ketika Sulaiman sedang melayang di atas udara, ada seorang yang mengatakan, alangkah gembiranya, alangkah bahagianya Sulaiman, karena Sulaiman adalah merupakan keluarga Daud yang Allah berikan kepadanya beberapa kebaikan dunia. Subhanallah. Maka dalam riwayat disebutkan setiap orang yang bicara tentang Sulaiman, maka angin sampaikan berita itu kepada Sulaiman. Turunlah Sulaiman. Maka dipanggil orang itu, kemana? Apa yang kau katakan aku dengar. Kau katakan apa yang Allah berikan kepadaku dan kepada keluargaku itu adalah luar biasa dari Allah. Tahukah kau, tahukah kau bahwa tasbih yang kau ucapkan, satu kali tasbih dan diterima oleh Allah, maka itu semuanya mengalahkan apa yang aku terima dengan keluarga. Subhanallah. Ini intinya, Pak. Satu tasbih yang diterima oleh Allah, maka dia akan kalahkan kemewahan yang saya ceritakan tadi. Dan kita sekarang akan sholat yang kita akan baca tasbih itu sebanyak 600 kali. Maka mintalah kepada Allah. Kalaupun tidak Allah terima 600, hiji yang Allah terima. Kalau Allah tidak terima 600 tasbih kita, karena mungkin kita sholat dalam keadaan lalai, kita sholat dalam lupa, kita sholat dalam keadaan jauh, mintalah kepada Allah pada malam ini. Minimal satu tasbih saja Allah terima. Minimal satu tasbih aja Allah terima. Tidak usah semuanya. Minimal satu saja tasbih Allah terima. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Maka mintalah kepada Allah dengan lisan dan hati, kemudian dengan merendahkan diri kepada Allah dengan serendah-rendahnya. Insya Allah kita akan mendapatkan doa pada hari ini, karena hari ini Rasulullah SAW berjanji, maka barang siapa yang minta pada malam ini, maka Allah akan kabulkan. Oke, kita akan sampaikan juga kaidah tentang sholat tasbih yang saya akan sampaikan salah satu saja yang mungkin ini bisa dipilih. Pertama, kita niat sholat sunatan tasbih. Rakaat ini semuanya ada 4 rakaat, tapi kita akan laksanakan 2 rakaat. Oke, Allahu Akbar. Setelah itu kita akan baca tasbih 15 kali. Baca tasbih 15 kali. Kemudian kita baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, kita baca surat, silakan. Mau kuliah silakan. Mau al-ikhlas juga silakan. Setelah itu kita akan ruku. Baca berapa, Pak? Baca berapa tasbihnya? 10. Kemudian kita iktidal. Baca berapa? 10. Baca lagi. Allahu Akbar. Berapa? 10. Baca lagi. 10. Baca lagi. 10. Sebelum berdiri, baca dulu dalam duduk istirahat 10. Ini yang akan kita laksanakan. Insya Allah biar kita tidak ini dengan yang lain. Nah, itu kita berdiri. Sebelum Fatihah kita baca berapa, Bu? 15. Itu begitu selanjutnya. Kemudian nanti sebelum tasyahud kita baca dulu 10 dalam tasyahud. Jadi jumlahnya semua ada 300. Ini yang akan kita laksanakan. Saya tidak akan bahas yang lain karena waktunya belum sempit. Bisa dipahami, Bu? Pak, bisa dipahami?